Halo, kembali lagi kita jumpa membahas salah satu undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri yang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang ini sudah cukup lama ya teman-teman, sudah usianya mungkin sudah kira 2004 sampai 2024, usianya sudah 20 tahun. Jadi sedikit cerita tentang undang-undang ini mengatur tentang bagaimana perselisihan pekerja dengan perusahaan apabila ada hak-hak yang tidak didapatkan oleh pekerja. Dan ini cukup panjang, cukup ribet, tapi ini yang harus dilalui oleh pekerja yang memiliki persoalan dengan perusahaan yang dihadapinya. Mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR maupun serikat-serikat buruh ini yang harus dibahas ya. Jangan lagi berkutat lagi dengan tentang undang-undang cipta kerja, undang-undang tenaga kerjaan. Tapi bagaimana undang-undang ini harus segera, menurut saya harus diupdate ya, karena ini cukup panjang ya. Bagaimana mungkin misalnya pekerja, maaf kata, menuntut pesangonnya mungkin sekitar cuma hanya 30 juta ya, sekitar 30 juta, tapi harus mengalami proses yang panjang ya, mungkin bisa sampai 2 tahun ya, melalui proses bipartit, mediasi, kemudian masuk pengadilan, keluar putusan, nanti pengusaha bisa ngambil kasasi ke Mahkamah Agung. Cukup panjang ya. Padahal pesangon yang hanya dituntut misalnya cuma 30 juta. Bayangkan teman-teman. Ya, sangat memiriskan ya kalau penyelesaian perselisihan ini yang sangat panjang ini ditempuh melalui pengadilan, sangat merugikan sekali pekerja. Tentu dibutuhkan terobosan yang baru, terobosan yang benar-benar memihak pekerja. Kalau memang sudah ada undang-undangnya, kenapa sih tidak cepat ya diputuskan? Kenapa harus berlarut-larut? Ya, semua kan sudah jelas, sudah ada undang-undang. Hakim pun bisa memutuskan gitu loh. Ya saya ingin membahas sedikit ya. Saya mendapat informasi ya dari teman, ya bisa dianggap saya aja teman, ada kesalahan konyol. Saya anggap kesalahan konyol ya. Jadi sudah hampir 6 bulan di pengadilan, ternyata statusnya NO ya. Teman-teman bisa Google sendiri apa sih yang dimaksud dengan status NO itu ya. Artinya tidak memiliki legal standing ya, ditolak. Padahal bayangin ya, perjuangan teman-teman pekerja gara-gara kesalahan surat kuasa ya. Ini penting bagi teman-teman ya. Walaupun di undang-undang diperbolehkan bahwa kita sendiri boleh menjadi berhadapan dengan sebagai penggugat. Misalnya kita tidak mau punya kuasa hukum, kita pribadi juga bisa, ataupun serikat kerja juga bisa, walaupun tidak punya background hukum, tapi di undang-undang juga diperbolehkan serikat itu mewakili pekerja dalam menemani di pengadilan. Tapi saran saya, tolonglah benar-benar yang mengerti tentang legalitas hukum. Kalau tidak mampu atau tidak paham, sebaiknya ya bekerja sama dengan para lawyer ya, bekerja sama dengan para pengacara-pengacara yang benar-benar mengerti bagaimana cara memasuki suatu perkara ke pengadilan ya. Jangan hanya gara-gara surat kuasa salah, perjuangan selama 6 bulan pengadilan diulang lagi dari nol. Bayangin teman-teman ya, itu sangat fatal sekali ya. Jadi saya cuma ini bahas sedikit ya, sebentar saja supaya teman-teman paham
ketika menulis surat kuasa, ya harus jelas ya, kita ke pengadilan itu dalam hal kepentingan apa gitu ya, dalam hal kepentingan apa kita ke pengadilan. Ya, kita sebelah sedikit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya. Ya, kita coba baca. Ntar kita scroll ke bawah, ya jelas. Ya. Ya, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, ini jelas ya teman-teman. Ya, jadi pengadilan PHI itu dia hanya mengadili mengenai perselisihan mengenai hak, ya, ini perselisihan mengenai hak, kemudian perselisihan mengenai kepentingan, kemudian perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, ataupun perselisihan antar serikat pekerja. Misal dalam satu perusahaan itu ada lebih dari satu serikat pekerja, ya. Jadi ada 4 hal ini yang diatur. Jadi tolong surat kuasanya itu jelas. Surat kuasa terhadap kuasa hukum itu tentang mengenai hak kah, mengenai perselisihan kepentingan kah, atau mengenai pemutusan hubungan kerja kah, atau mengenai perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati ketika membuat surat kuasa. Ya, perselisihan hak itu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, ya, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ini sangat jelas ya. Jadi kalau kita ada perselisihan hak, surat kuasa yang kita berikan kepada kuasa hukum kita itu tentang perselisihan hak. Ya. Kemudian perselisihan kepentingan, ya. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Ini perselisihan kepentingan, ya. Jadi jelas ini ya, perselisihan mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Ya, misalnya ada perbedaan kepentingan, jadi harus perlu diselesaikan lewat pengadilan, ya. Surat kuasa hukumnya pun tentang perselisihan kepentingan, ya. Nah, baru nih, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini adalah perselisihan timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi kalau kita berselisih dengan perusahaan tentang PHK, pemutusan hubungan kerja, harus jelas surat kuasanya tentang pemutusan hubungan kerja. Dan yang kita ajukan ke pengadilan adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jelas ya, jadi jangan hati-hati loh teman-teman ya. Nah, ini nomor 5, perselisihan antar serikat pekerja. Ini kalau misalnya ada konflik kepentingan antara serikat satu sama serikat lain dalam satu perusahaan. Ya. Itu. Di pasal 2, kita baca pasal 2. Pasal 2 ini. Jelas ya. Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jadi teman-teman, ini satu kasus dari informasi dari saya anggap rekan ya. Statusnya NO ya. Jadi rekan-rekan kita dalam satu perusahaan, anggap aja perusahaan X, ya, berselisih dengan perusahaannya, ya, mengenai tentang PHK. Nah, dalam PHK itu mereka ada persoalan dalam hal pesangon, ya, tidak kesesuaian dengan pesangon berapa sih hak yang diterima ketika karyawan itu di PHK.
Namun dalam surat kuasa itu dia bikin surat tentang perselisihan hak, ya, yang didaftarkan pun ya tentang perselisihan hak di pengadilan. Padahal kasusnya tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, ya. Tentu sangat gampang sama pihak tergugat untuk melakukan eksepsi, ya istilahnya eksepsi. Pihak tergugat, pihak perusahaan melakukan eksepsi bahwa pihak penggugat itu salah gitu loh, ya. Surat kuasanya tentang perselisihan hak, tapi kenapa yang dibahas tentang pemutusan hubungan kerja? Kan amburadul, ya. Gitu, ya. Sangat, jadi teman-teman hati-hati, ya, terutama teman-teman yang mempercayakan kasusnya terhadap serikat pekerja, dan teman-teman yang di serikat pekerja juga benar-benarlah, ya, saya tidak bicara serikat pekerja yang mana, tapi tolonglah pahami, kasihan teman-teman yang mempercayakan kepada serikat pekerja, tapi serikat pekerja itu sendiri tidak paham bagaimana membuat surat kuasa yang baik, ya. Perlu nih serikat-serikat pekerja juga seharusnya melakukan pelatihan. Kan undang-undang memperolehkan tuh serikat pekerja, ya, menjadi kuasa hukum wakil daripada pekerja. Ya setidaknya ya melakukan training-training gitu loh, belajar sama pihak-pihak lawyer, ya, bagaimana membuat pengajuan gugatan gitu loh ke pengadilan. Ya hanya gara-gara surat kuasa setelah 6 bulan di pengadilan statusnya NO, ya. Sayang sekali gitu, ya. Gitu. Kita baca lagi pasal 54. Ya. Oke. Kita baca lagi pasal 56. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang tadi tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan. Saya hanya ingin bahas tentang dua topik ini aja, ya. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan di tingkat pertama mengenai perselisihan putusan hubungan kerja, ya. Jadi ini teman-teman jangan mencampur adukkan antara poin A dan nomor C, itu sangat beda sekali, ya. Kalau kasusnya kita tentang pemutusan hubungan kerja, yang kita gugat juga kita daftarkan itu adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja. Surat kuasanya pun harus jelas mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jangan surat kuasanya tentang perselisihan hak, tapi gugatannya tentang pemutusan hubungan kerja, ya. Jadi teman-teman sangat hati-hati sekali, ya. Sayang sekali kalau status itu NO, ya. Terus terang, kalau saya discuss gitu sama teman-teman saya yang profesi lawyer, profesi pengacara, yang sering menangani kasus-kasus PHI, baik ketika dia menangani pekerja ataupun dia di posisi menangani perusahaan, dia selalu cerita ketika dia ketika dalam posisi dia mewakili perusahaan, dia tahu nih pekerjaannya nih sudah benar gitu loh. Nah, dia akan mencari cara bagaimana meng-NO-kan kasus ini, ya. Ingat teman-teman, ini kata teman saya nih, lawyer dia. Kalau dia di posisi perusahaan, dia akan selalu cari cara untuk meng-NO-kan, ya, suatu gugatan dalam PHI. Ya, kasihan kan kalau dia NO, pekerja ulang lagi dari nol gitu. Ya. Begitu juga ketika dia mewakili pekerja, dia akan berusaha untuk benar-benar teliti, jangan sampai pihak lawan itu meng-NO-kan kasus gugatan dia. Ya, karena sayang, ya, waktu habis terbuang. Ya, seperti saya bilang di awal tadi, bahwa sangat panjang berliku-liku ketika pekerja menghadapi perusahaan dan harus nyampe ke pengadilan,
itu sangat panjang waktunya, ya. Menang pun di pengadilan Industri, pihak lawan tuh masih bisa kasasi gitu loh, ya, cukup panjang. Jadi sekali lagi seperti saya bilang di awal tadi, perlu terobosan, ya, bagaimana pekerja itu benar-benar dilindungi, ya, dilindungi dalam hal haknya. Tentu pekerja juga harus tetap melaksanakan kewajibannya, tapi pekerja juga harus dilindungi secara haknya. Ya, jangan panjang banget, ya, kasihan. Seperti saya bilang tadi, ketika dia hanya mengejar pesangon cuma 30 juta misalnya, tapi dia harus berlarut sampai 2 tahun, waduh, bayar transportasi, ke pengadilan, biar segala macam, ke kuasa hukum, sudah berapa ya. Jadi ini perlu jadi perhatian bagi kita semua, ya. Undang-Undang 2 tahun 2024 ini menurut saya perlu di-upgrade, ya, usianya sudah 20 tahun. Bagaimana segera yang bisa berubah ini kan DPR, ya, ataupun pemerintah, untuk merubah agar lebih memihak kepada pekerja. Sangat panjang ini, ya, sangat panjang. Tolong dibuat ringkas sajalah, ya. Dibuat ringkas, cukup kalau bisa 1 bulan 2 bulan sudah ada clear, ya, mengenai perselisihan, tidak perlu berlarut-larut. Itu saja yang saya bahas, teman-teman. Sekali lagi, berhati-hati ketika membuat gugatan, membuat surat kuasa, supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan konyol, ya, sehingga statusnya menjadi NO. Kasihan teman-teman pekerja, ya. Situasi sudah sulit, semakin dipersulit. Itu aja. Tetap semangat, sukses untuk semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih.